Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba review item yang sangat spesial, yaitu adalah SAF Higuard Shinkocho Seho Kamen Rider Wizard Flame Dragon ataupun All Dragon setelah yang satu ini. Oke, akhirnya di series Kamen Rider Wizard, SAF kembali merilis Shinkocho Seho-nya, dan kali ini ada Flame Dragon ataupun All Dragon. Saya sedikit kaget kenapa Bandai langsung merilis All Dragon-nya. Saya kirain bakalan sama seperti yang versi old-nya, dimana versi old-nya itu semua part dari naga-naganya ini dipencar. Misalkan yang earth mendapatkan cakar, yang water mendapatkan ekor, sedangkan yang wind mendapatkan sayap. Dan untuk yang flame-nya dia mendapatkan kepala naga di bagian dadanya. Nah, di versi Shinkocho Seho ini semua part itu langsung nyatu di SAF ini, dan ini saya dapetin di harga 1,7 jutaan. Oke, jadi ini harganya cukup lumayan tinggi saat ini, sekitar 1,9 bahkan 2 jutaan. Ya, karena ini memang katanya bagus banget figurnya. Oke, jadi kalau teman-teman pengen punya figur ini dengan harga yang cukup lumayan murah, saya ada kasih link di deskripsi ya. Teman-teman bisa check out langsung di kolom deskripsinya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa 50.000 subscriber, dan akan saya adain giveaway nanti. Hadiahnya apa? Tunggu nanti pas 50.000 subscriber, oke? Kita langsung review dari packagingnya. Oke, kita review dari packagingnya dulu, dimana ini packagingnya berbeda dari Shinkocho Seho pada umumnya. Kalau Shinkocho Seho pada umumnya itu dia close up kan, kalau ini dia langsung body setengah badan gitu, dan ada dua Wizard di sini, yang pertama yang All Dragon dan juga yang biasanya, oke. Di sini ada logo Bandai berwarna biru, Tamashii Nation, Bandai Namco, dan juga ada tulisan dari Kamen Rider Wizard. Tak lupa juga untuk Tamashii Nation Quality Control. Semoga terquality dengan baik, oke. Di sisi sampingnya ada tulisan dari Kamen Rider Wizard, dan di sini ada tulisan Flame Dragon ataupun All Dragon. Di bagian atasnya kira-kira seperti ini saja, dan di bagian belakangnya ada beberapa pose kayak gini. Yang di sebelah kiri biasa, yang di sebelah kanan sudah versi full setnya, oke. Dan di bawah sini ada efek-efek kayak elemennya gitu. Dan baiklah, kita langsung unboxing figur ini. Oke, ini yang sangat hakiki nih, dimana kita harus me-unboxing dia. Oke, kita buka dulu segel-segelnya. Nah, oke. Oke, yang pertama pastinya kita mendapatkan kertas manual seperti ini. Ini bakalan perlu banget karena banyak sekali part yang dibutuhkan. Kita tepiin dulu. Selanjutnya, wah ini ganteng banget sih. Ini ada figurnya, yaitu ada Flame Dragon-nya kayak gini. Dan di bagian belakangnya masih ada lagi. Wah, di bagian belakangnya banyak banget dan cukup lumayan berat ya. Oke, ini, wah ini keren banget sih. Partnya banyak banget di sini, banyak banget partnya. Kayaknya bakalan panjang video ini. Dan baiklah, kita coba langsung review dari aksesoriesnya dulu ya. Oke, yang pertama kita review pretelan yang ada di blister yang pertama, yang ada figurnya seperti ini. Oke, yang pertama ada part tangan terbuka lebar seperti ini. Yang sebelah sini ada colokan buat cincinnya, sedangkan yang ini polos kayak gini. Lalu ada part tangan seperti ini, yang ini masih polos dan ini sudah ada colokan. Lalu ada part tangan yang sama seperti yang tadi kayaknya. Dan ini keduanya ada colokan kiri dan kanan seperti itu. Selanjutnya part tangan yang ini kayak mau salaman gitu, sedangkan ini kayaknya buat megang senjatanya. Dan yang terakhir ada part tangan sebelah kanan, kedua-duanya kayak gini, oke. Yang satunya buat pose-pose dia, dan satunya buat megang senjatanya. Berikutnya ada satu ganggang, dan dimana ini ada gimmick kayak gini, bisa terbuka seperti ini dia. Oke, dan di dalamnya ada detail kayak gitu juga, keren. Ini bisa tutup. Jempolnya bisa dimainkan kalau nggak salah. Oke, bisa jempol kayak gini. Nah, kayak gitu, mantap. Dan dia bisa dikombinasikan dengan pedangnya kayak gini. Oke, ini dia bisa jadi pedang. Kalau kita mau ganti dia jadi pistol, tinggal copot aja dan ganti dengan pistol kayak gini. Oke, jadi ini satu batang buat dua lubang. Oke, ini untuk aksesoris yang ada di blister yang pertama. Oke, dan inilah dia Kamen Rider Wizard Flame Dragon, dan ini SAF-nya. Coba kita lihat lebih dekat lagi kira-kira seperti apa detailnya, oke? Oke, saya langsung notice di bagian jubahnya ini. Jubahnya ini ternyata bahannya tuh kayak plastik gitu. Plastik, dan dia ada kawatnya juga kayak gini. Gak tahu kenapa feeling saya pun ini kayaknya agak sedikit menyeramkan. Tidak sebagus Wizard yang versi flame-nya. Ini agak sedikit kaku, dan aman kah ini nih kalau bentuknya kayak gini? Ya nggak sih?
Dia lebih tebal, dia ada kawatnya nih, cuma agak lebih tebal. Contohnya nih, ya di bagian belt bawah beltnya kelipat kayak gitu kan, tuh. Gila, kita langsung notice ke bagian ininya ya, ke bagian jubahnya ya. Soalnya jubahnya agak sedikit nggak enak aja sih rasanya. Oke, nah di bagian kakinya kira-kira detailnya seperti itu. Ada lekukan-lekukannya juga. Armor pad dengkulnya itu ada di atas dengkulnya kayak gini. Dan di bagian telapak kakinya kira-kira detailnya seperti ini aja. Mantap. Di bagian belakang kira-kira seperti ini. Bentuknya ini awet nggak ya kira-kira ya? Dia bisa sih dimainkan, bisa dikembangin bisa juga. Cuman agak aneh aja sih ngeliatnya. Bahannya ini agak-agak ngeri. Tuh kayak gini, oke. Berikutnya di bagian beltnya ini, yang pastinya dia memiliki gimmick yang sama seperti Wizard Flame. Oh nggak bisa, keras banget. Oke, jadi cuma bisa kayak gini-gini aja sini. Oke, detailnya kira-kira seperti ini. Naik lagi ke bagian dadanya. Nah, dadanya ini kalau kita lihat dari atas ini mengingatkan kita dengan drag visornya Kamen Rider Yuki, ya nggak sih? Bentuknya sama kan? Bentuk matanya kayak gini. Ya sih, tuh sama banget dengan drag visornya si Kamen Rider Yuki. Oke, di sini warna merahnya ini merah plastik banget. Kayak gini. Oh, ini ada minor sedikit, ada kayak titik hitam gitu. Oke. Nah, detail di bagian tangannya kira-kira seperti ini. Dia ada seperti lakukan suit aktornya kayak gitu. Di bagian pergelangan tangannya kayak gini. Oke, ini warna merahnya cukup lumayan biasa aja sih, cuman bagus. Cocok aja sih sama dia. Kayak gini. Oke, ini bagus, cuman gimana ya ngomongnya ya? Saya agak nggak serak di bagian jubahnya sih. Ini jubahnya itu keras banget kayak gini. Oke. Dan dia pun juga berlipat kayak gitu. Ini sama seperti yang saya tonton review orang Jepang kemarin. Yang kemarin dia pun juga dapetin yang kayak gini juga. Sayang banget sih. Harusnya dia itu full gimana ya? Coba kita bandingin dengan Wizard ya. Nah, kalau si Wizard kan dia bener-bener dari bawah drivernya kayak gitu. Kalau ini nih kayak gimana? Kayak nggak rapi gitu. Ya nggak sih? Kayak gini. Apakah drivernya yang terlalu ke atas ya? Nanti coba saya benerin dulu aja deh. Oke, kayak gini. Lanjut lagi ke bagian atasnya. Di sini ada batu akik. Kelihatan banget di sini warna merahnya dan ada ukiran-ukiran ala-ala Wizard gitu. Terus di bagian belakangnya kira-kira seperti ini. Dan yang mengganggu itu adalah di bagian ini. Dari tadi ini copot terus. Ini gampang banget copotnya. Kedua ini tuh kan. Baru disentuh aja langsung copot. Mentang-mentang bisa diganti, cuman jadinya agak sedikit susah. Apa saya yang kurang pas ya? Pokoknya ini agak sedikit mengganggu karena mudah copot. Jadi hati-hati aja untuk bagian ini, oke? Nah, detail di kiri dan kanannya kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya di bagian mukanya nih. Mukanya bagus banget kayak gitu. Bentuknya permata seperti ini. Oke, kalau kita bandingin dengan Wizard yang lama, yang versi base-nya, dia kayak gini Wizard-nya. Tuh. Gak kalah keren sih. Ini juga bagus banget kayak gini. Bagian kupingnya, nah bagian kupingnya ternyata di situ ada batu akiknya lagi. Kalau yang versi lama kan dia nggak ada. Kalau yang versi perubahannya kira-kira seperti ini. Oke, ini cakep banget bagian face mukanya. Di bagian ini pun juga cantik banget, kayak permata gitu. Yang ini dia nggak begitu clear sih, tapi ada, oh nggak, yang ini nggak clear. Nah, kalau ini nih dia kayak clear gitu. Oke, ini bagus banget. Tanduknya ringkih ya, jadi hati-hati. Kalau Wizard yang dulu kan tanduknya agak lebar gini nih, jadi aman. Kalau ini dia tipis dan ringkih, jadi hati-hati di bagian ini. Oke, overall untuk desain ataupun detail dari kamera Wizard ini saya suka. Sebenarnya saya suka, cuman SAF-nya nggak begitu bagus untuk yang Shinkocho Seihou-nya ini, terutama di bagian beltnya sih ini. Karena mengganggu banget dan ribet banget. Mungkin akan saya copot dulu dan saya pasang ulang bagian drivernya agar lebih enak aja sih dilihat, oke? Kita coba masuk ke bagian artikulasinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian artikulasinya. Kita coba di bagian kepalanya dulu. Kepalanya dia bisa berputar 360 derajat, cuman dia kehalang di bagian kerahnya kayak gini. Oke, jadi nggak usah aja. Bagian kalau dia menunduk dia seperti ini aja, sampai sini aja. Mendongak kayak gini. Oke, ke kiri dan ke kanan dia cuman bisa kayak gini aja. Jadi artikulasi di bagian kepalanya susah banget karena kerahnya ini cukup lumayan tinggi teman-teman. Jadi kalau diputar pun dia nggak bisa. Oke, wih hampir lagi. Shoulder kiri dan kanannya tentu saja bisa ditarik seperti ini, kayak gitu. Dan ini kita bisa bentangkan sampai sejauh mana kira-kira nih? Oke, sampai situ aja. Nah, kayak gini aja. Untuk bentangan tangannya cuman sampai sini aja dia. Oke, di bagian bicepnya dia bisa berputar 360 derajat seperti biasa.
kayak gitu. Dan tak lupa juga ada butterfly join kayak gini di bagian ininya. Oke, sikunya bisa ditekuk kayak gitu. Ininya bisa dimainkan seperti ini dan bisa diangkat kayak gini. Oke, kita lanjut ke bagian torsonya, dimana torsonya ini bisa dimainkan kayak gini. Kayak gini-gini aja, dia nggak bisa diputar 360 derajat kayaknya. Untuk menunduk dia sampai sejauh itu. Kalau untuk mendongak dia sampai seperti ini aja, hampir nggak bisa malahan kayak gitu. Oke, ke kiri dan ke kanan dia sedikit banget kayak gitu. Lanjut lagi di bagian pangkal pahanya. Oke, lanjut lagi di bagian kakinya. Kakinya ini kita bisa ke belakang sampai sejauh ini. Nah, kayak gitu. Nah, seperti ini kakinya. Mantap sini. Untuk tekukan kakinya atau penutupnya dia sampai sejauh itu. Oke, jadi kayak mau menendang full kayak gini. Kalau ke samping dia kayak gimana ya? Ke samping dia bisa sampai seperti ini. Kayak gini aja sih. Karena kehalang juga. Ke depan dia ke depan banget kayak gini. Oke, lanjut lagi ke bagian kaki ujungnya. Kaki ujungnya cuma bisa kayak gini-gini aja, jadi nggak bisa diputar 360 derajat. Pivotnya bisa dimainkan seperti ini. Ininya bisa dipatahin kayak gini. Oke, jadi untuk artikulasi ini cukup lumayan oke. Ya, walaupun yang sebenarnya saya nggak serk lagi di bagian jubahnya sih. Jubahnya cukup lumayan mengganggu dia. Kayak gitu, bagus sih, cuman bahannya saya nggak suka. Gak tau dengan teman-teman yang lain, saya lebih suka yang versi Wizard ini bahan kain gitu. Tapi dia nggak mengkilat sih memang. Kalau di film ini kan yang ini mengkilat kan, makanya kayak gini. Kalau yang Wizard ini kan dia lebih kain banget dia. Ya menurut teman-teman bagusnya mana, yang kayak gini atau yang kayak gini? Komen di bawah. Oke, berikutnya untuk aksesoris yang ada di blister yang kedua. Berikutnya ada cincin-cincin yang kita tempelin di bagian ikat pinggangnya, kira-kira seperti ini. Ini sama persis sama yang kita dapetin saat kita beli base foamnya. Oke, yang pertama ada kepala naganya yang akan ditempel di bagian depan. Kira-kira detailnya seperti ini cantik banget, warna emasnya bagus banget di sini. Oke, bagian mulutnya kayak gitu dari depan, kalau dari atas kayak gini. Jadi ini bukan clear tapi doff kayak gitu, mantap. Oke, di bagian lehernya pun juga ada detail-detail seperti ini. Dan juga ada sisi-sisiknya kayak gitu. Bagian ini kayaknya bisa dimainkan sedikit. Nah, kayak gini. Oke, ini bisa ada artikulasinya sedikit kayak gitu. Bagian mulutnya ini bisa ngangakin lagi. Nah, kayak gini. Dan ini bisa dibuat bingkem kayak gitu. Oke. Jadi ada sedikit artikulasi di sini. Nah, cara pasangnya seperti ini. Jadi di bagian ini kan ada lubangnya nih. Lubangnya. Yang pertama kita harus ganti dulu bagian dadanya si Wizard menggunakan yang ini, yang ada pentilnya ini kayak gini. Caranya kita copot dulu bagian dadanya. Lalu kita masukin bagian ini. Dan lalu kita masukin kepala naganya ke bagian pentil yang ada di dadanya ini. Dan jadinya seperti ini. Berikutnya kita mendapatkan 2 cakar ayam kayak gini. Oke. Dan ini bahan yang di bagian cakarnya ini karet teman-teman tuh, kayak gini. Jadi bukan plastik. Oke. Nah, ngerinya itu kalau bahan kayak gini ini agak berat nih. Saya ngerasa sih agak berat nih. Oke. Takutnya bakalan membebani joinnya nanti. Nah, kira-kira detailnya seperti ini. Untuk cara pasangnya, teman-teman tinggal buka bagian tangannya, lalu copot bagian gelangnya. Agar lebih enak kita bisa copot bagian ininya nih. Jadi kita copot, nah kayak gitu. Lalu masukin tangannya ke bagian yang ini. Nah kayak gitu, kita masukin. Dan jadinya cakar ayam seperti ini. Ini tinggal ditutup lagi sih. Tinggal ditutup lagi agar dia bisa ketutupan, nggak kelihatan bagian tangan dalamnya. Oke, itu cara pasang cakar ayamnya. Oke, berikutnya ada ekornya di sini, dan ekornya ini cakep banget kayak gitu. Ada sisi-sisi naganya dan juga ada kayak belakang ataupun bawah perut naga kayak gini, tapi warna hitam sih. Oke, di sini ada artikulasinya juga kayak gini kira-kira di bagian ujungnya seperti itu. Ini plastik ya, jadi bukan karet. Dan ini untuk nyolokin di bagian pinggang belakangnya. Jadi caranya ini cukup lumayan sulit. Kita harus nyongkel di bagian bulatan ini. Setelah dia tercongkel baru kita masukin part yang ini. Karena yang tapi kalau jadinya keren sih ini. Mantep. Oke. Berikutnya kita dapat 2 sayap naga kayak gini. Nah, ini kira-kira salah satunya keren banget. Seperti ini bentuknya.
Dan dia ada artikulasinya sedikit kayak gini. Dan ini ya, tuh bisa ditekuk-tekuk kayak gini. Ini cakep banget. Ini untuk bagian dalamnya ya, bagian luarnya seperti ini. Nah, kalau dari punggungnya itu kira-kira seperti ini dia. Oke, cara pasangnya adalah di bagian punggung dari Kamen Rider Wizard, di bagian ini kita ganti dengan part yang ini dulu. Kita ganti dengan part yang ini, kita masukin ke bagian belakangnya. Dan di sini kan ada batangnya nih, bentuknya segitiga gini kan. Tinggal kita masukin ataupun cocokin dengan bentuk segitiga yang ada di bagian sayapnya kayak gitu. Oke. Cara masangnya cukup lumayan sulit dan cara lepasnya pun cukup lumayan ribet sih, oke? Tapi nggak sesusah saat kita masang ekornya. Nah, itu dia untuk cara mengubah si Wizard ini menjadi All Dragon. Ini saat saya jejerin dengan Wizard base formnya. Dan ini saat saya jejerin dengan Primitive Dragon dan juga Agito Trinity Form, dan semua ini adalah naga. Oke, itu dia review kita untuk SAF Figuart Shin Kochouseho Kamen Rider Wizard Flame Dragon ataupun All Dragon. Jadi kesimpulan dari saya pribadi, si figur ini sebenarnya bagus banget karena dari segi aksesorisnya banyak banget, bisa from All Dragon. Pantas saja kalau dia harganya itu bisa sampai 2 jutaan karena ini memang benar-benar bagus banget. Kemungkinan jika Bandai merilis Kamen Rider Wizard Infinity Dragon ataupun final formnya, kemungkinan dia nggak bisa ataupun nggak ada part dari All Dragon ini. Dan kemungkinan sekali si Infinity Dragon itu bakalan bisa di mix and match kan dengan si part di All Dragon ini, sama seperti yang ada di filmnya kan, dimana si Infinity itu bisa mempunyai kemampuan yang sama seperti Flame Dragon ini. Kayak gini kira-kira. Nah, hal inilah yang saya takutkan, dimana Bandai menyuruh kita untuk membeli si Flame Dragon ini hanya untuk All Dragonnya. Ya nggak? Paham nggak maksud saya gimana? Ya kan? Jadi si Infinity ini kemungkinan nggak bakalan dapat part dari All Dragon. Otomatis teman-teman yang pengen Infinity-nya powerful harus beli ini agar dapetin part dari All Dragonnya. Itu sih yang saya takutkan dari monopolinya Bandai ini. Tapi kalau untuk figur yang ada di hadapan saya ini, kalau untuk kolektor dari fans Kamen Rider Wizard, kayaknya ini memang benar bagus banget sih. Karena dari segi proporsinya dan juga dari segi bentuk figurnya pun juga lumayan oke. Cuman yang minusnya itu adalah di bagian yang jubahnya ini saya kurang serk sih. Karena hampir semua YouTuber yang saya tonton video review Wizard ini, kebanyakan di bagian bawah beltnya itu kayak apa ya, kayak nggak rapi aja sih. Bagian jubah bawahnya itu kayak nggak rapi, dan juga banyak keluhan di mana si jubahnya ini nggak begitu asik kalau dimainkan ya. Tapi kalau kita mendapatkan bentuk jubah yang keren, bakalan jadi foto yang bagus banget untuk figur ini ya. Skor dari saya 7/10 karena ini cukup lumayan oke dari segi aksesorisnya. Skor dari kalian berapa? Tulis di kolom komentar. Oke, jadi kalau teman-teman pengen punya figur ini dengan harga yang cukup lumayan murah, saya ada kasih link di deskripsi ya, teman-teman bisa check out langsung di kolom deskripsinya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa 50.000 subscriber, dan akan saya adain giveaway nanti. Hadiahnya apa? Tunggu nanti pas 50.000 subscriber, oke? Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.